Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan belajar tentang artikel opini ya. Ini adalah materi bahasa Indonesia kelas 12 semester 2 atau semester genap. Jadi, pembahasan pertama kali ini akan membahas tentang opini dan fakta dalam penyajian artikel opini. Baik, sudah siap belajar? Sudah ya? Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Dan intinya, artikel opini yang sedang kita bahas ini nanti adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar ataupun majalah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut lagi, pernahkah Ananda semuanya mengamati majalah atau surat kabar secara serius atau mendalam seperti itu? Pernah ya? Nah, jika pernah, apa yang Ananda temukan di dalam surat kabar tersebut? Nah, kita bahas dari segi isinya saja terlebih dahulu. Koran atau majalah itu terdiri dari beberapa rubrik. Jadi ada isinya tentang politik, tentang hukum, olahraga, pendidikan. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dari segi bentuknya itu ada surat pembaca, kolom, profil, opini, dan editorial. Jadi ada macam-macam penyajian di dalam surat kabar ataupun majalah. Nah, salah satu rubrik dari surat kabar atau majalah yang akan kita pelajari pada materi tentang artikel opini ini adalah artikel opini itu tadi sendiri. Jadi, artikel adalah tulisan tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan pendirian penulis tentang masalah yang sedang dibahas. Jadi tujuannya apa? Nah, artikel bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, ataupun menghibur pembaca. Jadi di dalam artikel terdapat fakta dan opini. Nah, masalah fakta dan opini ini sebenarnya di materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia sebelumnya pasti sudah dibahas. Namun akan kita bahas secara mendalam di bagian fakta dan opini di dalam penyajian artikel opini. Untuk membedakan antara fakta dan opini, kita akan pahami terlebih dahulu konsep dasar fakta dan opini ya. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang fakta. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Jadi biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan ke ciri-ciri fakta. Jadi ciri-ciri fakta yang pertama merupakan suatu kebenaran umum. Dan yang kedua menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Dan yang ketiga mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Baik, contohnya ini ada contoh tentang fakta. Pada tanggal 25 April 2015 lalu, terjadi sebuah bencana alam yang sangat mengerikan di negara Nepal. Gempa bumi sebesar 7,9 skala Richter tersebut telah mengguncang negara kecil di sebagian selatan Asia ini yang terjadi tepat pada jam 11.56 waktu setempat. Gempa tersebut telah meluluh lantakkan semua bangunan yang berdiri. Gempa tersebut telah merenggut nyawa 6.621 orang, lebih dan 14.023 korban menderita luka parah dan kehilangan tempat tinggalnya. Nah, ini tadi adalah contoh fakta yang benar-benar terjadi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang opini. Apa itu opini? Opini adalah pendapat, pikiran,
atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi perlu diingat ya, kalau fakta tadi dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Tapi jika opini itu dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Baik, akan kita lanjutkan tentang ciri-ciri opini dalam suatu paragraf. Jadi yang pertama, opini biasanya menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Lalu yang ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti. Contohnya mungkin, rasanya, nah seperti itu ya. Lalu yang keempat, opini biasanya menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu seperti saran maupun pendapat. Jadi inti dari paragraf opini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi ataupun pandangan seseorang yang belum tentu benar ya. Jadi hanya berdasarkan pemikiran seseorang. Baik, akan kita bahas contohnya. Ini ada contoh dari opini. Yang pertama, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan novel yang sangat bagus. Novel ini memberikan kesan yang sangat mendalam dan melibatkan emosi para pembacanya. Tak hanya itu, novel ini juga memberikan pengalaman kepada pembacanya seolah-olah mereka dapat ikut terlibat di dalam cerita tersebut. Terlebih lagi, novel ini juga sangat dicintai para pencinta novel karena mengangkat budaya lokal. Mereka menganggap bahwa Laskar Pelangi merupakan karya terbaik Andrea Hirata. Tak heran novel ini laku keras di pasaran. Nah, itu tadi adalah contoh paragraf opini. Dari contoh fakta dan opini tadi, semoga Ananda sekarang sudah dapat membedakan mana fakta dan mana opini. Baik, akan kita lanjutkan pembelajarannya tentang struktur artikel opini. Jadi struktur artikel opini itu yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis ya. Yang kedua ada argumentasi dan yang ketiga ada pernyataan ulang. Kita akan bahas satu-satu. Struktur yang pertama itu ada pernyataan pendapat. Jadi pernyataan pendapat ini adalah topik yang akan dikemukakan di awal. Lalu yang kedua adalah argumentasi. Nah, argumentasi ini berupa pendapat atau pandangan penulis terhadap masalah yang dikemukakan. Jadi bagian terpenting dalam artikel opini ini adalah argumentasi ini tadi. Jadi argumentasi yang diungkapkan harus kuat. Artinya argumentasi harus didukung data aktual karena artikel opini ini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Jadi argumentasi yang dibangun harus jelas dan mendasar agar pesan dalam tulisan tadi dapat diserap secara baik oleh pembaca. Dan ketika menulis artikel opini, kita harus memberikan solusi yang komprehensif, artinya solusi yang luas, yang lengkap, jadi mencakup wawasan yang luas terhadap masalah yang kita bahas dalam artikel yang kita tulis. Paham ya? Nah, lalu yang ketiga, bagian akhirnya adalah pernyataan ulang. Jadi pernyataan ulang pendapat ini, pernyataan ulang pendapat atau reiteration yaitu penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Seperti itu ya. Nah, kita sudah membahas tentang struktur artikel opini. Lalu kita akan belajar mengenai penggunaan bahasa dalam artikel opini. Nah, dari penjelasan di awal tadi tentang pengertian artikel opini bahwa artikel tersebut bersifat ilmiah populer.
Nah, berbeda dengan bahasa ilmiah lainnya ya pada umumnya. Jadi berbeda. Karena penggunaan bahasa ini penting untuk diperhatikan supaya dapat melihat sasaran pembacanya. Nah, kecenderungan pembaca teks artikel ini adalah mereka mereka senangnya membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan mudah dipahami. Nah, oleh karena itu, pada saat membuat artikel opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan penyajiannya ringkas, seperti itu ya. Dalam menggali gagasan argumentasi, nah, gunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jadi jika Ananda semuanya menulis artikel opini, ada menggunakan istilah-istilah asing atau bahasa daerah, maka buatlah padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Supaya pembaca lebih mudah mengartikannya dan dapat menyerap pesan-pesan yang disampaikan di dalam artikel. Seperti itu ya. Baik. Paham ya? Oke, kita akan lanjutkan tentang kaidah kebahasaan di dalam penulisan artikel opini. Yang pertama, kaidah kebahasaannya yaitu adalah adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi nih biasanya. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia ini tadi. Seperti itu. Jadi, ketika menulis artikel opini, adverbia atau kata keterangan yang sering digunakan adalah adverbia frekuentif. Seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, jarang. Nah, yaitu menjelaskan tentang frekuensi suatu hal. Lalu yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu bisa kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, ataupun kalimat dengan kalimat. Maka konjungsi yang sering muncul pada artikel opini yaitu konjungsi apa? Konjungsi untuk menata argumentasi. Jadi seperti pertama, kedua, berikutnya, yang terakhir, seperti itu. Dia menyambungkan argumentasi atau alasan-alasan yang disampaikan dalam sebuah artikel opini. Seperti itu ya. Nah, baik. Yang ketiga adalah kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Jadi supaya artikel opini yang dibuat tadi meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Jadi biasanya konten dari artikel opini tadi, isi dari artikel opini yang menarik itu apabila aktual, yaitu yang baru saja terjadi dan banyak dibicarakan orang, lalu fenomenal, yaitu mengangkat permasalahan-permasalahan yang luar biasa, yang hebat seperti itu ya, atau yang lagi booming. Lalu yang ketiga, dapat membangkitkan imajinasi atau daya pikir untuk membayangkan. Jadi permasalahan yang disajikan dalam artikel dapat membangkitkan bayangan atau imajinasi dari pembacanya seolah-olah mereka merasakan atau memahami langsung apa yang disampaikan oleh penulis. Baik, paham ya dari mulai pengertian artikel, artikel opini, perbedaan antara fakta dan opini, contohnya, lalu struktur dari artikel opini, dan juga kaidah kebahasaannya. Baik, semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.